Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kanang semua, selamat datang di Young Farmer Farm. Hari ini saya Miranda Zainfahira akan ngajak Sobat Kanang semua untuk lihat proses program pelatihan yang ada di Young Farmer Farm. Untuk pelatihan kali ini, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat bekerja sama dengan Young Farmer Farm untuk pelatihan mengenai pembudidayaan ternak domba. Nah, di hari pertama nih ada pembukaan sekaligus pematerian dari Pak Wahyu mengenai soft skill. Kenapa sih kita harus ada pembelajaran soft skill? Pelatihan soft skill ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta mengembangkan kemampuan aplikatif tentang berbagai perilaku organisasional yang dibutuhkan seseorang untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme individu. Nah, di hari kedua nih, kita dapat materi mengenai produktivitas yang disampaikan oleh Bu Vela. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa bekerja itu dapat diukur loh. Nah, di hari ketiga nih, ada pematerian yang disampaikan langsung oleh owner dari Young Farmer Farm, yaitu Rizky Prasetyadi. Di sini disampaikan materi mengenai prospek beternak domba. Ternyata peluang dalam beternak domba ini sangat besar sekali loh. Masuk nih di hari keempat, ada pematerian mengenai perkandangan yang disampaikan oleh Tufail. Di sini dijelaskan kandang seperti apa sih yang baik, yang bagus untuk digunakan dalam beternak domba, bahannya apa, ukurannya berapa, dan masih banyak lagi. Nah, kita nih sebagai insan peternakan haruslah menciptakan rumah atau hunian yang nyaman untuk domba sehingga pertumbuhan domba akan lebih optimal dan maksimal. Masuk nih di hari kelima ada pematerian sekaligus praktek mengenai judging atau seleksi domba Garut yang disampaikan oleh Aditya Nugraha selaku juri domba nasional dan juga ketua DPC HPDKI Kabupaten Sumedang. Nah, tidak hanya materi saja tapi juga praktek langsung agar teori yang disampaikan dapat langsung dipahami. Mulai dari cek umur berdasarkan gigi, cek tanduk domba, pemilihan bibit dan anakan, mengamati proses kawin domba, dan masih banyak lagi. Masuk nih di hari ke-6 ada pematerian mengenai pakan yang disampaikan langsung oleh Pak Mansyur sebagai profesornya pakan nih sekaligus dosen dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Nah, supaya lebih dipahami juga, para peserta pelatihan langsung mempraktekkan proses pembuatan silase. Jadi dari silase ini kita dapat mengetahui bahwa silase ini merupakan sebuah solusi bagi para peternak agar ketersediaan pakannya tetap terjaga. Dan ada satu hal penting yang jangan sampai dilupakan, bahwa ketika membuat silase ini jangan sampai ada udara yang tersisa di dalam silase ketika proses fermentasinya. Masuk ke hari ke-7, di sini ada pematerian sekaligus praktek mengenai pemeliharaan domba yang disampaikan oleh Akbil Hiban Mutakin, dan di pemeliharaan ini disampaikan mengenai bagaimana cara memandikan yang baik, yang benar agar domba-domba tetap bersih dan sehat, dan juga ada proses pencukuran bulu domba agar domba-domba ini terhindar dari berbagai jenis macam penyakit kulit. Nah, udah masuk nih di hari ke-8. Di hari ke-8 ini para peserta mendapatkan materi mengenai kesehatan domba. Di sini pematerian disampaikan oleh Fajar dan juga Azhar mengenai obat-obatan dan juga kesehatan domba. Di sini dijelaskan biasanya penyakit apa saja sih yang mengenai domba-domba, terus kalau misalnya udah terkena penyakitnya apa aja yang harus dilakukan, obat apa saja yang harus diberikan, dan lain sebagainya. Nah, dalam prakteknya para peserta pelatihan melakukan pemberian vitamin pada domba-domba. Vitamin ini diberikan agar domba-domba selalu dalam keadaan fit dan juga sehat. Masuk di hari ke-9 ada pematerian mengenai pupuk. Jadi materi pupuk ini disampaikan langsung oleh ahli limbah yaitu Pak Wahyu. Nah, para peserta pelatihan ini melakukan praktek langsung pembuatan pupuk nih. Jadi untuk pupuk yang dibuat ini dibuat dari feses domba langsung. Sebenarnya untuk pembuatan pupuk ini bisa dari berbagai macam kotoran hewan ya. Nah, kalau yang di kandang kita ini kebetulan kita menggunakan feses domba. Pupuk dari kotoran domba ini juga banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu bisa meningkatkan rasio organik pada tanah, yang mana dapat membantu tanah menyimpan air dan membantu proses aerasi serta memasak mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanaman. Praktek pembuatan pupuk ini dimulai dari pencampuran atau pembuatan starter, kemudian proses pencampuran, bahkan hingga proses packing. Sebenarnya di Young Farmer Farm sendiri sudah ada produk pupuk nih yang dikolaborasikan dengan mahasiswa peternakan bernama Pumil atau pupuk milenial. Nah, masuk nih di hari ke-10 ada pematerian mengenai asah bilah. Pematerian ini disampaikan langsung oleh Juleha bernama Dev Abu Mikdad. Nah, jadi dalam pemotongan hewan ini
haruslah menggunakan alat potong atau pisau yang tajam. Di sini juga dijelaskan bagaimana sih cara memegang pisau yang benar, bagaimana sih cara memotong hewan yang benar. Nah, supaya para peserta pelatihan ini makin paham dengan apa yang disampaikan berdasarkan teori, maka langsung melakukan praktek nih. Dengan adanya materi ini, diharapkan para peserta dapat mengetahui cara pemotongan hewan ternak dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Proses pemotongan ini juga dilakukan mulai dari karkasing bahkan sampai recah. Nah, udah masuk nih di hari ke-11. Di hari ke-11 ini ada pematerian mengenai bacer. Materi bacer ini disampaikan langsung oleh pemateri bersertifikat BNSP, Fajar Muhammad Habil. Sebenarnya bacer itu apa sih? Nah, jadi bacer itu adalah salah satu bagian yang mempunyai tugas untuk menyiapkan segala jenis daging. Di sini dijelaskan bagian-bagian dari karkas daging domba, mulai dari paha, bagian kaki, iga, leher, bahu, dan masih banyak lagi. Dengan adanya pematerian mengenai bacer ini, diharapkan para peserta dapat mengetahui bagian-bagian dari tubuh domba dan juga nantinya bisa mengolah bagian-bagian dari tubuh domba ini dengan benar. Masuk di hari ke-12 ada uji kompetensi. Dari uji kompetensi ini dapat diketahui seberapa paham sih para peserta pelatihan mendapatkan ilmu-ilmu dari para pemateri. Uji kompetensi ini juga ada dua macam, yaitu ujian tulis tangan dan juga ujian praktek. Setelah dilaksanakan uji kompetensi, selanjutnya ada pesan-pesan yang disampaikan kepada para peserta agar tetap semangat menjadi insan peternakan yang bermanfaat bagi banyak orang. Di hari ke-13 dilaksanakanlah penutupan pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan dunia usaha dunia industri atau DUDI, pelatihan pembudidayaan domba, kerjasama dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat dengan Young Farmer Farm. Dalam penutupan ini dilaksanakan kegiatan domba guling spesial dari Young Farmer Farm. Domba guling dengan bumbu rempah yang melimpah membuat para peserta pelatihan antusias memakannya. Dari pelatihan ini diharapkan para peserta pelatihan dapat menjadi insan peternakan yang bermanfaat dan berguna bagi banyak orang dan juga dapat memenuhi kebutuhan protein hewani yang baik dan berkualitas.